Oke, saya lanjut ya. Jadi untuk nih ya, untuk bisa membaca gambar ini, untuk bisa membaca gambar yang ada di video ini, kita harus tahu dulu simbol-simbol komponen yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama kita akan menggunakan komponen yang namanya MCB. Nah, ini ya. Ini adalah simbol dari MCB. Yang paling atas sendiri itu adalah simbol MCB. Apa itu MCB? MCB itu adalah kepanjangan dari miniatur circuit breaker. Nah, untuk gambar fisiknya, nah ini gambar aslinya dari MCB tadi, dari simbol yang kita buat rangkaian tadi. Nah, MCB ini bekerja apabila terjadi konsleting ya. Apabila terjadi konsleting, maka MCB ini akan trip. Dan apabila terjadi beban lebih, dia juga akan trip. Yang dimaksud beban lebih itu bagaimana? Jadi MCB ini kapasitas maksimalnya adalah contohnya 2 ampere. Nah, pemakaian beban kita melebihi 2 ampere, maka MCB ini nanti akan trip. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Kalau masih kurang paham nanti bisa ditanyakan langsung di WA saya atau bisa komen di bawah video ini ya. Nah, ini untuk simbolnya ya, untuk simbol dari MCB. Kelihatan nggak? Itu simbol dari MCB. Terus selanjutnya yaitu komponen apa lagi? Yaitu komponen fast button. Nah, fast button itu apa? Fast button adalah tombol tekan. Jadi beda dengan saklar. Bentuk fisiknya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk fisik dari tombol fast button. Ini warna hijau itu menandakan tombol start. Yang warna merah itu menandakan tombol stop. Jadi prinsip kerjanya adalah ketika tombol ini ditekan, maka dia akan terhubung atau terputus, tergantung nanti kontak yang akan dipakai NO atau NC. Nah, ketika kita lepas, maka dia akan on atau off, tergantung kontak yang kita pakai. Jadi intinya tombol ini adalah tombol tekan yang dia akan aktif atau off selama tombol ini ditahan. Paham ya? Oke, selanjutnya yaitu ini adalah simbol kontaktor ya. Bentuk fisiknya ya, kontaktor. Nah, ini adalah bentuk fisik dari kontaktor atau magnetic kontaktor, MC atau disingkat MC ya. Jadi prinsip kerjanya, kontaktor ini bekerja pada tegangan 220 volt AC. Jadi ketika kita kasih sumber, maka nanti kontaktor ini akan bekerja. Yang NO akan jadi NC, yang NC akan jadi NO. Ya, jadi tadi adalah simbol coil. Coil itu letaknya di mana? Nah, ini coil itu letaknya di sini. Nah, coil itu letaknya di situ ya. Kalau di bentuk fisiknya itu ada notasinya yaitu A1 dan A2 ya. Ada notasinya A1 dan A2. Untuk sementara yang saya sering gunakan yaitu kontaktor dengan merek Mitsubishi yang mempunyai notasi coilnya yaitu A1 dan A2. Untuk yang merek lain saya belum pernah pakai, jadi untuk notasinya sama atau tidak ya. Untuk sementara yang saya jelaskan di video ini adalah merek Mitsubishi, karena yang saya pakai di sekolah adalah merek ini. Nah, yang di bawah kontaktor ini, yang di bawah coil kontaktor itu adalah simbol dari NC overload. Nah, overload itu apa? Overload itu adalah ini, pengaman beban lebih terhadap motor listrik. Jadi nanti ketika motor ini mengalami beban lebih ya, mengalami overload, maka overload inilah yang nanti akan
bekerja. Nah, ini ya. Ini adalah overload, bentuk dari overload. Nah, di overload ini dia mempunyai kontak bantu NO dan NC. Nah, ini yang NC. NC itu notasinya 9596. Terus yang NO ini, yang NO adalah 9798. Sedangkan yang kaki 3 ini adalah untuk terhubung antara kontak utama kontaktor, terus yang keluarannya ini nanti terhubung dengan motor. Jadi sebelum kabel ke motor itu harus melewati overload ini dulu. Nah, difungsikan sebagai pengaman beban lebih apabila motor itu mengalami overload. Maka overload ini nanti akan trip. Kalau kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya nih simbol dari kontak bantu kontaktor 1314. Nah, itu adalah NO. Nah, ini ya. Jadi kalau yang koil tadi itu ini A1 A2, terus yang kontak bantu ini di sebelah kanan dan kiri, kanan kiri itu ada kontak bantu masing-masing. Untuk kontaktor yang saya pakai ini mempunyai dua kontak, NO-nya 2 kontak, NC-nya juga 2 kontak. NO-nya itu ditandai dengan notasi 1314 dan 4344. Oke ya. Nah, untuk NC ini ada di atas ini NC ada di atas. Nah, ini juga NC, yang bawahnya itu NO. Seperti itu ya. Jadi kalau NO ini disimbolkannya seperti ini. Nah, ini simbol dari NO kontaktor. Oke. Selanjutnya yaitu ini adalah simbol dari lampu. Nah, itu ada bulat, terus tengahnya ada silang. Itu adalah simbol dari pilot lampu. Bentuk fisiknya nah seperti ini sering kita gunakan sebagai lampu indikator. Nah, nanti banyak warnanya, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang putih, bahkan ada yang hitam juga. Nah, nanti tergantung kita mau fungsikan sebagai tanda apa. Nah, untuk di video ini saya kasih contoh hanya 2 lampu, yaitu hijau dan merah. Nanti hijau ini saya akan pakai untuk ketika kontaktor ini bekerja. Yang merah itu nanti akan saya pakai ketika terjadi overload atau beban lebih. Nah, untuk simbolnya seperti ini ya. Terus ini tadi overload, NO-nya overload. Jadi NO-nya overload tadi di notasi 9798 ya. Terus kita lanjut ke rangkaian dayanya. Di rangkaian daya, jadi rangkaian daya itu nanti yang menuju motor listrik ya. Jadi sebelum menuju motor listrik kita kasih pengaman yang namanya MCB dulu ya. MCB sama tadi MCB yang kita pakai, prinsip kerjanya sama dengan kontrol. Jadi di kontrol juga kita pakai MCB. Karena kontrol itu bekerja pada tegangan 1 pas, maka kita menggunakan MCB 1 pas. Sedangkan untuk di rangkaian daya ini, karena motor yang kita gunakan adalah motor 3 pas, maka saya menggunakan MCB 3 pas. Prinsipnya sama seperti tadi MCB 1 pas. Cuma kalau MCB 3 pas itu dia mempunyai masukan 3, keluaran 3. Itu ya, karena tegangan 3 pas itu fasanya ada 3, yaitu RST. Paham ya? Nah, lanjut. Nah, ini simbol dari yang paling atas sendiri di rangkaian daya itu adalah simbol dari motor 3. Simbol dari MCB 3 pas. Nah, bentuk fisiknya bisa dilihat di video. Nah, ini bentuk fisiknya adalah seperti ini. Jadi seperti MCB 1 pas, tapi dia mempunyai 3. Nah, 3 terminal. Paham ya? Oke, kita lanjut di nah ini
ini itu adalah simbol dari kontak utama, karena tadi kontaktor mempunyai koil, kontak utama dan kontak bantu. Nah, ini adalah simbol dari kontak utama. Nah, ini. Jadi ini L1 keluaran di T1, L2 keluarannya di T2, masukkan L3 keluarannya di T3. Tuh. Nah, ini nanti yang menuju ke overload dan motor listrik. Nah, ini simbol dari overload ya, simbol dari kontak overload. Ini simbol dari kontak utama overload. Jadi nanti masukkan ini, keluarannya ini, masukannya ini, keluarannya ini, masukannya ini, keluarannya ini. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Kalau belum paham nanti bisa diulangi lagi videonya. Nah, terus yang paling bawah itu adalah simbol dari motor listrik 3 pas. Jadi rangkaian ini itu prinsipnya akan menghidupkan motor listrik 3 pas dengan cara ditekan tombol pas button start. Hanya ditekan sesaat, nanti motor ini akan berputar. Nah, ketika kita tekan stop sesaat, motor ini akan berhenti. Gitu ya. Jadi kita akan buat sebuah rangkaian pengujinya. Nanti akan kita buat sebuah rangkaian pengujinya dengan komponen-komponen tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, bentuk fisik dari motor listrik 3 pas. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti motor listrik yang kita pakai itu sudah kita hubungkan bintang. Karena motor listrik 3 pas itu kita bisa menghubungkannya dengan bintang atau dengan delta, ya. Jadi kalau motor listrik itu dayanya rendah, ya, dayanya kecil, kita pakai yang hubungan bintang. Tapi kalau dayanya besar, nanti kita pakai starting start delta. Seperti itu ya. Paham ya? Oke, untuk hubungan bintang dan delta nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, setelah kalian semua sudah tahu prinsip kerja dan simbol-simbol yang ada pada komponen di video ini, langkah selanjutnya kita akan menyambung ya. Kita ibaratkan yang warna merah, kuning, hitam, biru itu adalah sebuah kabel atau sebuah sumber dari tegangan 380 volt. Nanti kita akan memakai salah satu sumber yang akan kita gunakan sebagai kontrol.